kayak ada batu karang lu pecahin gitu loh. Sampai media melek gitu loh. Bukan itu, gue menebas hutan. Menebas hutan. Menebas hutan dan menembus langit. Gawat. Tahun berapa tuh? Dari 2010 terus 2014 14. si Jono keluar gitu Itu kan. kenapa bro? Ya sebenarnya sih gue menyayangkan itu sih karena Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ngopi di sini aja biar kita ceritain karena kita ada di podcast Kopi Teman Cerita. Hari ini Tuhan mengirimkan tamu yang spesial banget. Gue sendiri ngefans sama beliau. Gugun Blues. halo. Keren banget kan hari ini. Apa kabar bro? Kabar baik. Mantap. Gokil banget gue bisa ada kesempatan buat wawancara ini langsung. Dan berkunjung kemarin tuh seneng banget. Ngapa-ngapain aja bro? Hari-hari. Gua hari-hari ya kalau sekarang ini kebanyakan libur kan. Tapi paling enggak ada kegiatan bermusiknya sih tetap ada karena baru sebulan yang lalu gue bikin semacam project musik gue sendiri sih, bukan dengan Blue Shelter. Oke. Jadi gue bikin solo tapi featuring penyanyi namanya Amy Tobing. Jadi gue ngeluarin single baru ya hampir sebulan yang lalu. Nah sekarang ya banyak kan sekarang tuh ya promo wawancara radio tapi via online gitu. Thank you. Terus. Ya banyak kan itu hampir. Terus ada juga main baru kemarin gue baru pulang dari Banjarmasin sih ada acara apa namanya? Ya acara komunitas tapi nggak banyak sih karena kita masih mengikuti peraturan protokol semacam itu. Jadi ya beberapa kayak komunitas musik di sana yang nonton, tempatnya gede nggak kecil, jadi kayak kafe terbuka gitu. Ya adalah kegiatan. Tetap ada kegiatan, artinya tetap merayap tapi pasti lah. Keren. Satu bro yang sangat mungkin menginspirasi banget buat generasi itu bahwa Gugun Blues Shelter ya namanya, gue takut salah nyebut nih bro. Gugun GBS aja. GBS, yeah. Tepatnya GBS. Itu kan secara personal kan lu emang dari dulu nge-blues bro. Iya kan? Ya, gue pertama kali bikin projectnya emang blues, tapi gue basically ya suka musik rock juga. Gitu. Jadi nggak dari awal nge-blues ya enggak. Gitu. Oh. Cuma gue memang bikin project dari tahun berapa tuh ya, awal-awal 2000 gue bikin project. Ya. Memang gue pilih untuk bikin musiknya blues gitu, blues rock lah. Dari umur berapa sih kalau main blues? Kalau main blues itu gue ingat di saat gue SMA lah ya, kalau nggak salah tuh umur 16 ya. Siapa yang lu dengerin ya? Ya gue kebanyakan denger Jimi Hendrix, Gary Moore, gitu, B.B. King. Ya B.B. King sih gue tahu musik blues dulu ya, mungkin ada Rolling Stone gitu ya, karena ya The Beatles, Rolling Stone tuh memang basic buat belajar main gitar rock gitu ya. Cuma gue nggak tahu musik mereka itu musik blues apa gitu. Gue taunya formatnya kayak gitu. Ketika gue besar, ketika gue udah bisa ada informasi yang masuk gitu. Oh ternyata musik blues itu seperti itu formatnya. Siapa sih yang tokoh musik blues yang gue pertama kali kenal adalah B.B. King. Iya. Dedengkot sebetulnya. Jadi ya pada saat itu ya gue udah mulai deh beli kaset B.B. King gitu lah. Udah mulai ya gue ngerasa
ya untuk suka blues ya gue harus dengerin musiknya dulu gitu. Karena banyak anjuran abang gue juga. Gitu. Ah ini nih, Ya, abang nih. ya, abang gue tuh bukan musisi sih, bukan. Mereka penggemar aja gitu lah. Karena umurnya jauh kan. Oke. Nah, coba ini dong belajar blues. Belajar blues gimana ya? Oh, lead gitarnya seperti itu gitu. Terus dulu gue ingat gue pernah kursus gitar klasik. Klasik. Nah, Oh sempet. ya sempet ya, namanya juga mungkin ya gue di daerah dulu di Duri, Riau. Oh iya. Jadi banyak ya namanya orang tua, dia tahu gue suka musik kan, karena gue belajar gitar dari umur 6 tahun. Oh. Ya kan. Gue udah ya tiap hari main musik gitu, acara-acara di sekolah gue main musik gitu. Terus banyak juga di luar itu abang gue suka ngajak nongkrong teman-teman dia ngeband gitu ya. Gue terus ya diajarin main gitar elektrik gitu. Tadinya cuma bisa main, taunya gitar akustik, gitar elektrik kayak gini gitu. Awalnya sih begitu. Terus di tempat kursus gitar, lu tahu kan kalau gitar klasik itu kan instrumental. Ya kan, main klasik, lagu apa gitu. Iya, Ya gue ngikutin, cuma lama-kelamaan gue bosen gitu. Gue pengen nyanyi. Ya. Betul. Musik klasik nih nggak Bukan ada gitarnya doang yang nyanyi. Iya, bukan main gitar doang. Gue bosen gitu. Menurut gue main gitar nggak perlu seperti itu gitu lah. Gue pengen Lo tinggalin tuh ya. Ya maksudnya ya sampai akhirnya guru gitar klasik gue bilang, oh kamu kalau mau belajar musik rock harus tahu blues. Harus tahu blues. Nah itu gue masih pegang sampai sekarang gitu. Jadi ketika gue datang pas hari gue belajar, ya sebelum masuk, karena itu tempat kursusnya ada jual-jual gitar pada saat itu kan, gitar elektrik, jual-jual pedal, drums, kayak toko musik lah. Ya gue sambil nunggu gue main gitu, gue cobain dong gitarnya gitu kan sama teman. Gue udah main musik ya kayak Mötley Crüe di era itu, Guns N' Roses. Mungkin dia dengar pas masuk, wah kamu udah bisa main gitar elektrik ya? Ya main deh. Mendingan kalau kamu mau ini, memang mau belajar, niatnya memang ke situ, harus tahu blues. Saya kasih ya pentatonic. Dia tulis tuh notasinya, pentatonic blues. Ya kan, kayak semacam pentatonic blues. Ya dibilang ini bisa main di mana aja, kamu terapin. Mau main di A, di E, di C. Bisa semua. Ini jadi basicnya kamu kalau dengerin ya siapa sih gitaris yang kamu suka? Kuncinya ini. Kuncinya mah ini, tinggal dibolak-balik doang. Iya, bolak-balik doang. Iya juga ya. Jadi kalau gue coba pas di kelas itu, oh iya. Kayak terus akhirnya gue catat, bawa pulang, cuma sepenggal gitu ya di rumah, gue coba aja. Iya juga ya, jadi makin gampang gitu. Makin gampang. Terus kita dengerin kebanyakan yang musik rock di era itu, kita nggak bicara teknik dulu ya, maksudnya secara pentatonik. Ya itu. Ternyata ini kuncinya, sisanya kan ya mungkin ada improvisasi gitu ya. Gue belajar di situ dan gue ngerasa kayak kecanduan di situ gitu. Enak juga ya main gitar tuh, jadi berasa bisa semua gitu loh ketika kita belajar blues. Jadi untuk mainin musik lain gitu ya, musik rock ya, biasanya musik metal gitu. Nah, makanya jadi gampang ya. Kekuatannya di sana ya. Cuma ya dulu kan orang kan by hearing gitu lah. Untuk ngulik kan. Iya. Iya kan? Kuatin. Belum ada video, maksudnya belum ada YouTube apa segala macam lah. Jadi kan, ya. Jadi udah ketebak, wah nih main di sini. Ini. Itu sih sebenarnya kenapa belajar blues ya. Dengan blues kita bisa kemana-mana, belajarnya malah lebih gampang jadi. Mafia blues. Baru setelah itu ya karena banyak zaman dulu kan masih ada majalah gitu ya, majalah musik di Indonesia ya. Gitu kan. Ya gue ngelihat ada satu kayak apa namanya,
resensi kaset gitu, Gary Moore gitu. Oh. Gary Moore pas baca ini blues, Still Got the Blues pada saat itu albumnya. Gue udah mulai penasaran tuh. Nah, ya udah akhirnya gue coba ya mencari info, beli kaset, oh kayak gini ya musiknya. Waktu masih rock ya, dengan sentuhan rocknya kuat banget. Gary Moore juga bukan gitaris blues awalnya, memang musiknya rock kayak dia apa? Rock, glam rock, hard rock lah. Monggo. Jadi ya gue mulai dari situ. Terus gue tahu Jimi Hendrix dari guru SMA gue gitu lah. Dia penggemar musik lah, yang lebih tua gitu. Karena dia tahu gue main musik seperti itu, di kuping dia, kamu harus dengerin Jimi Hendrix. Kamu tahu Jimi Hendrix? Wah, nggak tahu, Pak. Oke. Ya udah, saya kasih, dia kasih kaset Jimi Hendrix 2 biji, dikasih pinjam. Wah, tuh gue mulai dengerin itu. Wah, gila ya, chordnya susah semua gitu. Tapi ini menjadi tantangan menurut gue gitu loh. Soalnya ya Hendrix tuh musik bluesnya ada gitu, musik psychedelic rocknya ya justru ke situ kan. Ternyata zaman dulu orang udah memainkan chord rumit juga gitu. Gua mulai belajar lagi dengerin. Ya itulah. Cheers bro. Cheers kawan. Jadi awalnya tuh gue harus cinta dulu sama musik itu gitu ya, bukan sekedar ngikutin gitu ya. Pas di era itu juga kan udah masuk musik-musik metal gitu ya, kayak Metallica, musik thrash gitu. Ya gue juga suka dengerin gitu, cuma ini musik gaul aja sih menurut gue. Ya. Biar nggak kuper aja. Iya, nggak kuper dan ya menarik sih buat. Tapi Kick Hammett itu juga pentatonik juga. Iya, sangat. Dia kan penggemar Stevie Ray Vaughan ya kan. Iya. Ya makanya gue bilang, gue dengerin itu kok pentatonik semua gitu. Oh, kuncinya di pentatonik nih. Ya udah. Gila. Tapi nyawanya Doi ini aduh nyatu banget gitu sama gitar gitu loh, dan itu sih yang perlu dibagi nih hari ini. Maksudnya paling nggak kayak misal latihannya berapa jam sehari, misalnya. Gue kalau latihan itu sebenarnya kalau dulu mungkin masih remaja gitu memang. Giat-giat itu. Karena kita banyak baca, wah Yngwie Malmsteen latihan gitar 12 jam sehari. Jadi ikut-ikutan gitu kan. Iya. Nggak sanggup, paling mentok 4 jam. 4 jam. Tapi gue ingat banget gue waktu masih SMA tuh. Ya, setiap hari kerjaan gue cuma ngulik gitar doang. Gawat. Jadi gue nggak tahu itu teknik apa. Pokoknya gue dengerin ini terus, oh kayak gini mainnya, terus juga ulang-ulang gitu kan. Jadi ya gue ngerasa ya gue cinta gitar gitu lah, cinta musik. Terus semua genre gue ikutin gitu loh, sampai yang progressive rock lah gitu ya. Pokoknya gitu aja yang menurut kuping gue menarik nih gitu. Gue nggak melulu tentang blues. Gitu. Oh ternyata, oke. Ini baru tahu juga gue nih, gitu kan? Jadi yang jelas gue pengen main musik yang musik rock lah gitu, yang ada di MTV pada saat itu. MTV, ya acaranya kita MTV. Oke. Asik banget ya. Tapi memang kenapa lo mempertahankan blues? Ini pertanyaannya sangat sering sih. Gue pengen nyanyi. Karena kalau musik rock atau metal jarang main gitar sambil nyanyi. Walaupun ada gitu, cuma kan jarang gitu ya, nggak sebanyak yang band yang berlima atau vokalisnya yang vokalis doang gitu. Ya lagi-lagi ya abang gue kasih saran gitu lah. Udah, ya dengerin blues lah, soalnya blues tuh main gitar sambil nyanyi gitu lah. Ya juga ya. Ya gue lihat B.B. King sambil nyanyi, Jimi Hendrix sambil nyanyi gitu. Terus Iya. Abang gue udah duluan ke Jakarta gitu, gue masih di Riau. Dari Riau, oh gitu. Itu gimana prosesnya? Kok bisa di Jakarta? Ya gue taman SMA, gue pengen lanjut kuliah gitu. Sebenarnya sih gue
nggak serius-serius amat mau kuliah, gue main musik. Cuma bokap gue juga ngasih kayak semacam kebebasan juga, mau main musik apa kuliah. Kalau main musik silakan, kalau mau kuliah dananya ada gitu lah. Cuma gue berpikir gitu, kalau gue nggak kuliah cuma di kamar doang gitu main gitar, gue nggak punya temen dong. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya gue kuliah di ABA, ngambil bahasa Inggris. Bahasa asing gitu ya, Abah ya. Iya, di Cikini. Ya dari situ gue banyak kenal orang gitu, banyak teman-teman gitu, udah mulai ya Begaul lah. ya bergaul ya, lihat scene musik Jakarta seperti apa gitu. Ya cuma memang di zaman itu gue nggak ngelihat ada satu band blues yang benar-benar signifikan gitu ya, yang benar-benar ya ada pada saat itu yang orang-orang tua yang main gitu. Kalau zaman itu tuh kalau kita mau nonton musik-musik showcase gitu kan ada di Poster Cafe gitu, Manari gitu kan. Gue ngeliat, iya jarang yang bawain blues gitu. Dan karena gue menguasai lini itu, gue pengen asah terus gitu, sampai jadi lah. Betul. Walaupun gue pengen banget bikin band hard rock gitu. Cuma gue ngerasa kok lebih tertarik di blues gitu. Ya udah, gue kumpulin teman-teman gue, mulai main, ya mulai ngulik lagu Jimi Hendrix, Scream, Eric Clapton. Ya ikut festival pada saat itu, dulu kan acara musik banyak kan di kampus ya. Ya betul. Ya, di UNAS waktu itu sempat kakak gue ada sekolah di sana. Ini ada festival blues nih di kampus gue, daftar aja gitu. Ya udah gue daftar dan gue juara 1. Sadis. Ya mungkin karena itu juga gue ngeliat pesertanya sepertinya nggak sungguh-sungguh main blues gitu ya, walaupun mereka oke gitu, cuma ya blues itu bukan sekedar pentatonik kan. Betul. Ya kita harus ada rasa di sana. Iya, harus masuk ke musiknya gitu. Ya gue ngerasa, wah berarti dari event kecil kayak gini nih udah mulai appreciate nih. Appreciate. Nah, gue menggali terus. Nah, cuma di saat gue jalan itu, gue masuk satu band gitu ya, ada yang ngajak gue lah. Maunya bikin musik, ya masuk ke industri musik, di Indonesia gitu. Ya kita bikin musik kita nggak pokoknya yang ada di kepala kita aja pada saat itu ya, musiknya ya ada sedikit kayak Led Zeppelin yang gitu-gitu lah. Coba zaman dulu orang bikin demo terus ngajuin ke label ya kayak gitu-gitu kan, nggak pernah tembus nih. Wah ini musiknya terlalu bagus nih. Gue bingung kan? Gue bingung loh. Bukannya bagus malah diterima? Bukannya bagus itu malah diorbitkan gitu. Tapi lagunya, gue bingung. Bingung itu bikin musik tuh. Gue adalah salah satu record label terkenal di Jakarta, di Indonesia ini. Mention nih. Terus bikin musik tuh kalau bisa yang denger itu cewek. Lah, gimana nih? Itu yang menjual. Lagunya gimana? Perasaan penggemar metal juga banyak cewek gitu. Iya, benar. Ada ceweknya juga. Terus gue dikasih contoh lagunya band-band yang populer pada saat itu kan. Oh, kayak gini. Gue tetap ngikutin. Bisa nggak kamu bikin seperti ini kira-kira? Dan itu lu udah nyanyi ya? Belum, gitar aja. Jadi main gitar doang, cuma lagu emang gue yang bikin. Oke. Ya kan? Gue ada vokalis pada saat itu. Sebenarnya menurut gue vokalisnya nggak bagus, tapi dia ngajak gue. Iya. Terus ya gue bolak-balik ke kantor label itu kan. 1, 2, 3 kali. 3 kali masih ada lagi nggak bisa nggak begini. Gue udah capek dalam artian
gue pada saat itu kuliah gitu kan, masih serius juga kuliahnya gitu. Terus dulu mungkin sistem rekaman juga kita bukan kayak sekarang gitu. Kita harus sewa studio. Studio kan mahal gitu, rekaman pakai pita. Gue habis juga duit. Ya. Betul. Habis duit, gue minta ke bokap gue gitu. Bokap gue karena mendukung pada saat itu. Tapi kan lama-lama gue minta terus kan malu gue. Malu. Ya nggak jadi nih lagunya ada, cuma nggak tembus gimana ceritanya nih, gue minta duit lagi, nggak mungkin nih gitu. Ntar gue dimaki-maki lagi. Ya udah, akhirnya gue memutuskan lupakanlah tuh label-label gitu. Akhirnya ya Tetap jalan. Ya kita akhirnya pindah haluan, udah lupain dulu tuh demo-demo. Kita main event-event aja di kafe. Tribute. Ya kan? Tribute. Kebanyakan tribute Hendrix sama Led Zeppelin pada saat itu. Kita main. Sampai akhirnya gue nggak mau sampai di situ gitu kan. Kita coba lagi deh. Karena udah masuk di era orang udah mulai rekaman sendiri gitu. Kita bikin indie aja gitu. Ya udah gue bikin. Ya tetap aja bikin rekaman, duit lagi kan. Mau nggak mau. Kita patungan lah bikin. Cuma begitu udah jadi bingung gimana Selanjutnya gimana ini mau nyebarin ini promonya. nih supaya orang denger, kan dulu terbatas banget kan, kayak sekarang taruh di sosmed juga didengerin orang gitu. Capek juga gue. Akhirnya bubar itu band, akhirnya kan bubar. Ya gue nggak berhenti sampai di situ gitu loh. Gue akhirnya bikin musik sendiri. Gue cuma butuh drummer doang gitu. Unik. Terus ada drummer temen gue bikin project namanya The Gun Project. Denny dan Gugun gitu. Iya. Ya gue bikin itu di akhir tahun 99 lah, mau 2000 gitu. Mau 2000 ya. Bikin situ, ya bikin rekaman ya pada ya kayak Yancho Mana sama pada itu nongkrong bareng. Sini gue yang isi bassnya, gak dibayar. Terus ada pemain bass ya. Kalau dulu ada namanya Wahben tuh, Koko namanya. Koko. Intinya Iwan. Gue main, boleh dong, gue isi dong. Isi juga. Ya udah akhirnya album itu jadi ya. Dan kita waktu itu ke Alpha Records waktu itu baru muncul. Ya itu muncul, bikin video klip segala macem, ngabisin duit juga kan. Zaman dulu nggak ada yang gratis, radio aja bayar gitu. Bikin video klip, masuk TV dulu kalau kita nonton video klip di TV nasional kan pagi-pagi banyak tuh, ya kan? Ya jam 8 sampai jam 7 sempat ada gitu dengan project. Tapi setelah itu nggak jadi apa-apa ya. Akhirnya kita sadar gitu, ngeband itu bukan cuma lu jadi seniman doang gitu. Ngeband itu ada sisi bisnisnya gitu, harus ada orang lain yang mengurus itu gitu. Makanya memang dibutuhkan kayak semacam manajer gitu-gitu lah. Itu penting banget gitu ketika lu udah jadi produk lu nih. Karena lu kan sebagai musisi nggak punya pengalaman untuk gimana sih kita harus jalan ke entah itu radio atau ke si pembuat acara gitu. Nggak bisa kita jalan sendiri. Gue pikir, iya juga ya. Gue memutuskan untuk main di kafe lagi gitu loh. Main di kafe. Tujuannya apa? Ya kan otomatis gimana kita survive. Dan supaya orang, istilahnya gue nggak mau instan juga sih. Karena gue pengen memulai dari nol gitu. Gue main di klub-klub kecil, bisa dikenal orang. Oh musik lu kayak gini, permainan lu seperti ini. Betul. Dan gue meyakinkan bahwa musik blues yang orang bilang gak laku, gue yakin pasti ada penggemarnya gitu. Ya gue mulai, gue kayak
jadi band tribute gitu ya. Gue Tribute, bikin ya. bawa Hendrix, Zeppelin, Stevie Ray Vaughan gitu. Gue aduk-aduk aja lah ya. Itu gue udah nyanyi tuh, udah bikin trio. Terus ya mulai dari situ orang udah, yang pertama dengar 5 orang gitu, akhirnya bisa, wah bawa ini asik nih, bawa Hendrix segala macam gitu, dengan segala macam atributnya gitu. Jadilah kita band tribute gitu lah. Iya. Dan memilih tribute genre itu sama atau enggak, Jimi Hendrix tribute-nya jangan-jangan lu doang waktu itu? Enggak. Ada yang lain nggak? Ada sih, cuma gerakannya nggak seagresif gue. Kalau gue dulu agresif, wah itu tempat itu kita harus bisa main tuh. Gue nekat datengin, gue nggak punya manajer, gue tebal muka aja gitu, gue mengajukan gitu loh, bawa apa namanya, kayak proposal gitu, bawa CD. Iya. Terus tawarin aja. Kayak gitu-gitulah dulu. Gue kalau mereka suka, mereka undang. Kalau mereka nggak suka, ya paling mereka, wah kita belum bisa nih, gini-gini. Ya udah. Yang penting cara satu-satunya pada saat itu ya begitu gitu. Kalau kita nggak gerak, Turun ke jalan ya istilahnya. iya. Kalau kita nggak gerak, siapa yang mau bergerak gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Kita sendiri yang harus bergerak gitu. Gue ya bodo amat lah dulu, cuek bebek gue. Berarti spirit lu kuat juga, bro. Kenapa? Secara lu tidak sadar atau lu sadar, spirit lu kuat banget. Iya, Jiwa lu kuat banget. Gue pengen jadi musisi gitu lah. Gue pengen hidup di situ secara profesional gitu. Dan lu fight. Ya harus kalau menurut gue. Terus berjalan, terus kan gue jadi tribute band gitu, blues tribute lah. Gue ingat lu, kalau nggak salah lu sempet main di Bali juga kan? Tribute. Sempet. Lama lu. Di Bali. Ya gue di Bali itu sistemnya ya gue di sana 2 minggu, terus gue pulang, kadang-kadang sebulan. Udah selesai gitu, yang ngajak gue udah, wah kan, next month lah atau 3 bulan lagi balik lagi gitu. Jadi Jakarta gue main lagi gitu kan, main lagi nyari-nyari tempat lagi. Ya kebanyakan regular banget sih enggak gue, maksudnya di satu cafe gitu regular lama sih enggak. Enggak ya? Paling lama tuh 3 bulan, terus gue biasa ngajuin special event, kita sharing profit, gitu-gitulah gue. Iya. Belaga gila aja sih sebenarnya. Keren banget. Karena gue ngerasa hal ini jarang dilakukan. Nah itu tuh. Di Jakarta gitu lah. Cuma kan kita tahu dari info-info kalau band favorit kita mungkin di barat sana gitu kan, kok mereka bisa tur naik mobil gitu, door to door ke klub, cuma dibayar bir doang atau sharing profit. Kenapa di sini nggak bisa gitu kan? Karena itu kan menjadi cerita yang menarik nantinya. Betul. Ya kan? Betul banget. Itu hari ini emang harus kita bagi, karena apalagi kan sekarang zamannya instan sekali kan. Oh iya. Sekarang orang kan di kamar udah bisa jadi gitu kan. Ya zaman kita harus respect dengan itu sih. Iya. Tetapi mungkin kalau misalnya dielaborasi dengan keadaan-keadaan kayak misalnya kita masih bisa tour kemana door to door, tapi walaupun konsepnya digital juga recordingnya, tapi masih bisa di package. Kita juga turun ke jalan juga, tapi walaupun rekamannya digital gitu. Prinsip gue adalah gue ini band live. Oke. Nah, gue band live. Gue bukan band penuh dengan filter, dengan tipu-tipuan. Iya. Lu kalau mau denger gue sebenarnya, ayo kita main tempat lo. Jadi kayak gitulah. Gue kadang-kadang juga ya, kalau di era sekarang orang streaming kadang-kadang guanya nggak puas juga mainnya gitu. Tapi ya gue harus ikutin itu karena memang lagi begini gitu kan. Cuma kayak gue dengan Gugun Blue Shelter pada saat itu, ya kita udah mulai diperhitungkan nih di media-media gitu kan. Banget.
mulai diperhitungkan, dan di TV yang tadinya acaranya banyak yang promo dengan playback atau -1, gue gak mau. Oke, kita bisa main, cuma kita live ya. Wah, sulit. Ya kita lebih sulit lagi kalau main -1 kita. Iya, maksudnya kita kan kita cuma bertiga. Mungkin secara teknis tuh nggak begitu rumit. Akhirnya diiyakan gitu sama beberapa TV atau radio gitu. Ya udah, dari situ ya orang bisa menilai, ini memang bandnya band live nih gitu. Iya. Mau apapun yang terjadi gitu ya. Tapi ya gue ngerasa gue siap untuk live gitu lah. Betul. Karena kita rajin latihan sih bandnya. Nah itu dia. Mengasah kemampuan, gimana nyanyi nggak fales gitu. Memang mungkin ada fales ya, mungkin ya pastilah ya, nggak ada yang perfect satupun. Betul. Tapi dengan proses itu yang bentuk lu jadi tambah mahir istilahnya gitu. Iya benar. Iya dong. Dan gue selalu berani aja gitu loh ngadepin yang tadinya wah ini impossible nih, nggak, tenang, sama kita possible kok. Yoi. Keren banget. Gokil. Nah itu proses lo sampai main ke luar negeri itu gimana sih ceritanya? Main ke luar negeri, nah itu ya awalnya gue bikin Gugun and the Bluesbug itu secara kita bukan pesimis dengan market di Indonesia gitu, bukan pesimis, cuma memang marketnya kecil gitu. Terus gue bikin, kenapa itu banyakan bahasa Inggris, ya memang niatnya pada saat itu gue waktu itu lagi berpikir aja gitu, ketika gue bikin musik yang gue bikin itu yang blues rock konsepnya gue gitu. Masa sih suatu saat nih pasti ada yang nyantol nih label luar gitu. Keren. Iya. Dulu itu mungkin sosial media kita buat itu ya paling YouTube, cuma belum kayak sekarang. Terus ada namanya MySpace.com. MySpace. Nah, itu. Gue ingat. MySpace sebelum Facebook juga sih. Sebelum Instagram. Gitu-gitu, Facebook. Oh dari sana ya? Dari sana gitu. Gimana caranya nih? Ya udah kita modal dengkul sih. Gue waktu itu sama basis yang lama, Jono. Ya, dengan Jono, dengan segala macam. Ya kita berusaha lah gimana caranya bikin rekaman gitu. Dari studio murah bisa diutangin. Iya. Ini gitu soalnya nih. Iya kan? Ya untung ada temen gitu yang, nih lu pakai aja dulu deh. Ntar kalau ini ya udah kan bisa nyicil gitu. Betul. Keren. Karena gue untuk masuk di komunitas mainstream juga, di teman-teman yang mainstream juga gue agak dicibir juga gitu loh. Main musik kayak gini siapa yang beli? Kamu denger gitu. sih Ya, gitu. Cuma gue ngerasa itu kan menurut lo. Iya, opini kan? lo, ya kan? Gue nggak ya udah nggak apa-apa. Itu kan menurut lo. Gue kan enggak. Karena gue ngerasa musik yang gue yakinin ketika umur gue 15 tahun gitu, gue suka gitu kan, musik blues, rock. Gue yakin musik gue bakal kayak gitu terus gitu loh. Apapun yang gue bikin gitu, gue mix, dikulik-kulik, tapi balik lagi ke situ nanti gitu lah. Ya udah akhirnya gue berangkat, ya gue inget tuh keluar negeri itu ya kenekatan kita aja sih sebenarnya. Gue lihat di MySpace tuh banyak yang komen itu justru orang-orang luar gitu kan. Gokil. Lihat, berarti yang punya kuping nih yang musik kayak gini ya kesana gitu. Jadi ada kayak semacam motivasi. Walaupun di Indo juga banyak gitu. Ya akhirnya kita dengan modal sendiri berangkat gitu ke sana. Awalnya gue memang main sama orang-orang sana. Itu festival atau? Ada festival beberapa.
Kebanyakan cafe to cafe sih. Yang bantuin sana siapa? Teman-teman? Ada agent kita. Ada agent, oke. Ya itu nekatnya itu kayak gitu. Jadi gue ke UK waktu itu di tempatnya si Jono. Dari sana kita mungkin di dunia internet itu nggak kayak sekarang, tapi kita udah ngelakuin kayak orang sekarang gitu. Kita googling yang namanya agent di daerah apa Manchester district gitu ya, seputaran Manchester, karena itu di Blackburn waktu itu kan nggak jauh. Kita cari namanya music agent in Manchester, keluar semua banyak. Wah, kita lihat satu-satu siapa aja artis yang dibawa. Banyak juga yang populer gitu. Artis pop, banyak rock gitu. Tapi kita cuek aja. Kita email, masa dari 100 email masa ada yang nggak nyangkut 1 apa 2 gitu. Email plus demo lu atau kita live kasih perform? Link, oke. Link YouTube dan link MySpace. Nah, Keren. kita email kan, we are a band, tapi kita nggak ngaku. Gue sih nggak ngaku dari Indonesia. Indonesia, gitu. iya betul. Karena kita kan memang stay-nya di situ. Stay-nya di gitu. sana. Ini. Ya gue mungkin nama gitu. Yang nama yang lain-lain kan bule semua gitu kan. Betul. Nah, jadi sama gue doang yang asing. lokal nih. Iya. Dan mereka nggak tahu gue dari Indonesia, nggak tahu. Yang penting ini band ya. Terus betul. dia lihat linknya. Ada yang beberapa klub mau. Oh ya udah. Nah itu baru klub. Klub mau, kafe-kafe gitu kayak. Kalau di Inggris kan istilahnya apa? Tavern itu kan kayak kafe. Gitu. Nah, kita main di tavern kecil gitu. Dan menurut gue menyenangkan gitu loh, karena mereka merasa ini unik ya musiknya. Mungkin ada perpaduan karena ada orang Asia di situ. Terus sisanya rhythm sectionnya orang bule gitu. Orang iyalah, sana gitu. unik bro. Jadi mereka tuh kayak yang pengen nonton gitu, kayak apa sih orang Asia main? Kayak apa sih orang Asia main blues ada gitu. penasaran gitu lah. Itu tuh mulai tuh. Baru agent ya sambil kita nunggu itu kan, baru agent yang tertarik kirim balas email, kalian main di mana minggu ini? Oke. Nah, Kebuka deh. iya jadi memang kita ini link kita, ini schedule kita, ya mereka tinggal pilih. Nanti ketemu. Akhirnya nyangkut satu. Pas ngobrol-ngobrol ya ternyata agent jadul juga gitu. Oh, jadul. Maksudnya udah eksis lah ya. Ya banyakan ya band-band sejenis kali ya, blues rock yang begitu yang dia pegang gitu. Lihat sampai dia megang Chuck Berry juga kalau di UK. Gokil. Ya gue ngeliat, ini berarti ya gue lihat ininya Wikipedia-nya, wah ini boleh juga nih agent nih. Ya dari situ mulai. Bidangnya nih katakanlah begitu. Cara genre. Dia bilang, oh kita bisa masukin ke klub-klub yang proper gitu, maksudnya yang nonton tuh memang tempatnya lah musik kayak gini gitu. Ya mulai kita jalan, ya mereka atur schedule, ya kita atur payment berapa persen buat mereka, karena mereka yang nyari tempat kan. Gue sih nggak peduli duit sih pada saat itu, yang penting gue bilang sama anak-anak, penting kita bensin kita bisa ke cover semua. Masalah makan, ya makan gampang lah. Iya, ini keren nih. Gue makan gak milih-milih gitu. Gue makan sandwich, gue makan roti pakai telur gitu-gitu. Gue nggak begitu peduli gitu. Karena gue nggak milih-milih lah makanan. Gue ikut aja makanan orang sana gitu. Prinsipnya standar lo nggak pakai standar yang tinggi-tinggi. Pokoknya jalan aja udah. Makan mah bisa dikondisikan. Iya, karena menurut gue ya yang rhythm section gue tuh sebenarnya anak-anak band malam juga, dan mereka bilang memang standarnya segini. Ya udah. Oke, berangkat. Mereka juga senang karena mereka belum pernah punya agent gitu kan. Ya, paham. Ini malah punya agent. Ya, punya gitu agent, lagi. jadi schedule-nya udah gitu. Banyak kan, wah ada Tour ini mah. Iya, jadi tour gitu kan ada.
12 schedule gitu kan. Ya. Ada 12 tempat gitu. Dalam Dalam 3 minggu gitu. Yang paling jelas sih gue bilang rapat. ya gue gak peduli kalau gue bisa main tiap hari kenapa enggak gitu. Gila. Ya. Jatuh cinta emang. Dia pakai hati, bro. Jadi udahlah. Ya kendalanya gue di situ ya karena dingin aja kan. Iya, Kita nggak dingin. biasa gitu, biasa di Indonesia panas, Iya, tiba-tiba betul. dingin gitu. Dan gue ngelihat sih banyak band-band lain juga yang survive juga kayak kita pada saat itu gitu loh, ngangkat barang sendiri. Oke. Kadang-kadang kita bawa PA juga kan. Kita sewa PA gitu loh. Dari temen-temen juga di sana yang mau kasih diskon. Udah pakai dulu sekian. Pernah juga kita nyewa mobil van gede gitu yang kayak apa namanya? Kayak di airport gitulah. Di sana kan banyak tuh. Penyewaan itu kan murah gitu kan. Ya mobil segede itu sewa murah. Di sini kalau di Indonesia kan nggak ada kan, bisa mahal. Kalau di sana murah. Gue juga bingung kok bisa murah ya. Asuransinya yang mahal. Asuransinya. Tapi itu kan bisa dibalikin. Dan media udah mulai mencium tuh. Media Indonesia. Udah kan? Udah. Karena ya media dulu juga kan masih lihat sosmed juga ya. Ya Pasti. Iya, di MySpace tuh ada video klip-klip ya yang nggak ya bisa full juga kan di situ kan. Ada lagunya. Ya YouTube juga udah memang nggak segila sekarang, cuma paling nggak orang bisa nonton gitu kan. Betul. Kita upload gitu. Ya gue kebanyakan pas di sana tuh ya bawain cover sih, walaupun gue bawain dari album gue yang pertama dan kedua gitu. Nah, ya menarik sih. Situ mulai ya gue ngerasa kayak ini udah mulai kebuka nih gitu. Jalannya udah mulai kebuka gitu. Karena tadinya musik yang orang perkirakan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ternyata nggak juga. Kebuka. Tergantung lu Iya. mengemasnya seperti apa gitu. Orang selalu bilang, wah musik blues, musik orang tua, musik jadul. Terus musik jazz, apa kabarnya gitu? Iya. Sama tuanya Tuanya. gitu kan. Musik reggae sama tuanya Tuanya. kan. Tapi gimana cara mengemasnya aja. Itu aja sih prinsipnya. Sadis. Lah, ada komentar John Mayer blues. Ya John Mayer, ya gua suka John Mayer ketika dia bikin album yang live itu, John Mayer Trio gitu. Itu baru berasa, oh dia intens juga blues gitu. Kalau sebelumnya dia akustik yang gitu-gitu ya musiknya bagus sih, cuma gue nggak terlalu mendengarkan gitu lah, paling lihatnya di TV aja gitu. Dan gue nganggapnya wah ini pop gitu. Terus ya itu tadi kalau dibilang ya gue suka sih musik-musiknya, terutama tuh di album Continuum. Walaupun orang bilang wah ini, kalau anak-anak sekarang kan taunya blues itu John Mayer. Ya udah terserah kalian gitu. Tapi ya kalau blues ya tetap orang kulit hitam. Oh, kulit hitam. Ya lu harus belajar dari situ gitu lah. Lo harus belajar kesakitan. Iya, maksudnya itu bebunyian blues yang sesungguhnya itu ya dari orang kulit hitam sih. Walaupun kulit putih juga banyak gitu, cuma alangkah baiknya lu dengerin kulit hitam. Alangkah baiknya nih. Jadi kita udah sopan nih. Ya musik blues ya mereka itu. Mereka gitu. itu. Ya. Dari mereka juga kan asalnya. Ya, kulit putih. Jadi sebenarnya dunia ini agak sedikit filosofi sih. Penting. Ketika hitam dicampurin putih, dia akan menjadi sesuatu gitu, ya kan? Industri blues itu sendiri yang membuat justru orang kulit putih gitu. Nah, itu kan. Jadi sesuatu. Kalau hitam doang, dia jadi di situ aja. Ketika masuk putih itu ada
John Mayall, ya orang blues Inggris lah, ada Eric Clapton. Kalau di Amerika pada saat itu ya ada kayak Johnny Winter. Wah itu doh menjadi industri kan. Ya otomatis ya musik blues itu menjadi besar. Ya. Nggak cuma milik orang kulit hitam doang. Betul. Nah, cuma kalau kita mau belajar blues yang otentik, walaupun musiknya juga nggak terlalu nggak semua orang suka gitu. Justru kalau menurut gue ya itu paling nggak kita pelajarin. Betul. Iya kan? Gue flashback ke GBS itu lirik-liriknya tentang apa sih? Wah, itu juga tuh. Sebenarnya kan musik blues tuh dari beberapa yang gue tahu gitu, yang lagu-lagu yang gue pelajarin gitu, banyak kan soal komplain. Ya. Blues tuh komplain gitu, gitar komplain, solo gitar, ya kan? Tapi yang gue lakukan pada saat itu bukan komplain yang ini, jadi kayak semacam gimana caranya membuat musik ini menjadi ceria aja seperti musik rock ya gitu lah. Nah, gue bilang ya kayak seperti kejadian sehari-hari yang menyenangkan, lu ketemu cewek, lu main di klub, kayak semacam itu yang rock ya semacam. Iya, lu drive car gitu-gitu kayak story ya. Ya dibilang storytelling format sih enggak gitu. Cuma gue berusaha untuk menceritakan hal-hal yang menyenangkan aja gitu. Sehari-hari lah begitu. Iya, sehari-hari gitu. Jadi nggak terlalu curhat lah musik gue tuh. Poinnya gitu. Seharusnya kan musik blues yang otentik tuh ada curhat gitu. Kalau gue antar dulu gue pengen yang seneng-seneng nih. Karena format itu banyak yang suka gitu. Iya kan? Ya udah. Karena unik kan. Iya, jadi jadi baru. Jadi bikin ya B.B. King bilang blues itu bukan hal yang sendu aja gitu loh. Banyak juga yang lu menyanyikannya dengan hati yang senang gitu. Keren banget. GBS berapa album, bro? Gue start tuh namanya Gugun and the Blues Bug. Gugun and the Blues Bug itu ada 2 album. 2 album. Nah, itu kalau mau didengerin mana? Awalnya ada tuh rilisan fisik, cuma sekarang udah nggak ada. Oke. Terus kalau sekarang ya bisa di digital streaming tuh ada. Kayak Spotify, Joox, Deezer tuh ada. 2010 gue ganti namanya Gugun Blue Shelter. Nah, dengan format personil yang berbeda kan, perbarui sampai tahun berapa tuh? Dari 2010 terus 2014 si Jono keluar gitu kan. Itu kenapa, bro? Ya sebenarnya sih gue menyayangkan itu sih, karena awalnya memang gitu. Gue sama dia gitu kan, konsepnya gitu lah. Punya cita-citanya tuh bareng. Ketemunya di mana sih? Dia jadi penonton gue dulu. Iya. Ya kan, dia awalnya pengen belajar gitar, gue bilang nggak usah lah belajar gitar, ngapain sih? Di Jakarta banyak main gitar jago-jago, lu nggak bakalan bisa nyaingin. Iya kan, terbukti di Jakarta nih gila gitaris banyak banget. Main bass aja deh. Nurut lagi deh. Iya, karena dia hafal lagu-lagu blues gitu ya, lagu Jimi Hendrix tuh hafal gitu. Walaupun awal-awalnya dia datang ke rumah gue punya bass gitu, bisa main bass nggak? Ya, I'll try man. Ya udah. I'll try man. Dia main, ya memang masih kaku gitu. Cuma kan latihan terus, setiap hari dia latihan, datang terus ke rumah. Akhirnya jadi pemain bass beneran. Ya. Nah, itu aku bikin musik, ya dia cerna dulu. Gitu. Dan sebenarnya nggak gampang, cuma butuh proses karena kan dia masih
baru untuk main bass gitu. Gua sabar aja gitu. Ya, Karena gue berpikir ya lu menurut gue, menampung lah ya. iya maksudnya tuh untuk main musik seperti ini nggak perlu yang orang jago banget sih, enggak. Tapi orang yang ada jiwanya di situ lah, itu yang penting. Iya. Terus Dan di dia ada. oh dia punya Iya. itu, gitu. Dia punya visi juga gitu kan. Mau ngapain nih kita? Oke. Let's go. Ada gitu gue suka gitu. Karena ya itulah gue sama dia tuh saling apa namanya? Saling mengisi gitu lah. Ya sayang banget sih emang kalau dia keluar tuh sebenarnya banyak orang bilang ya gue juga nggak mau dia keluar gitu. Cuma kan dia memutuskan untuk keluar. Ya udahlah gue nggak suka maksa juga. Ngapain gue orang mau main musik dipaksa-paksa. Alasannya ya, bro. ya kan? Ya sebenarnya sayang sih, cuma karena kita udah jalan, orang-orang udah mulai mengenal gitu kan. Ya banyak sih yang mau main gitu. Betul, banyak banget. Ya, gue tinggal pilih siapa yang main bass yang cocok. Ya. Mhm. Kebetulan dapat Fajar yang bassnya jago banget. Ya udahlah. Begitu gue tawarin dia mau. Udah kita coba deh jalan. Ya sama Fajar, ya ada 2 album. Masih berjalan sampai sekarang. Ya lagi pandemi kita Ya. diam-diam dulu deh. Paham. Mau dikejar-kejar ini juga ntar capek. Betul. Makanya gue punya konsep, gue bikin project sendiri dulu deh, gitu loh. Buat ini aja, buat refresh istilahnya. Biar bisa refresh, terus ya udah. Nah dan project solo ini gue sebenarnya udah lagu itu udah jadi 2 tahun yang lalu gitu loh. Cuma Rilisnya untuk merilisnya kalau cuma untuk kita upload di digital streaming nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, cuma gitu akan terjadi begitu aja. Jadi harus ada promo ya. Gue memutuskan ini harus ada pihak lain nih gitu loh, label. Gitu. label. Nah, terus Gue bersama Ave Record tuh ya gue pernah ngajuin gitu kan, gue punya musik nih mau ngeluarin single, terus mereka dengar, udah deh kita kerjasama deh. Nah, mulai deh tuh. Jadi ya lumayan gitu loh. Pergerakannya tuh lumayan gitu begitu. Kita karena gue memang agak capek juga sih jalan sendiri. Karena gue udah ngelakuin kan dulu kan. Gue pengennya orang lain deh yang ngurus gitu loh. Gue cuma main musik aja, ya, perform aja gitu. Ya lumayan gitu. Jadi dari pergerakannya tuh gue lihat ya mereka melakukan ya, promo segala macem. Ya pergerakannya sejauh ini sih bagus. Bagus ya. Keren. Iya penting ya. Pihak lain tuh penting ya. Karena mengingat karena kita musisi, kita udah sibuk dengan apa yang mau dibikin ya apa. Iya, Kreatifnya maksudnya gimana? tuh ketika ada orang yang mau, Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu kan? Kan tadinya sempat berpikir, wah pasti nggak ada yang mau nih gitu. Ternyata ada. Ada yang mau dan mereka juga berusaha, ya mereka sebenarnya banyak kan pop artis ya. Betul. Pop banget Betul, gitu loh. Nggak ada hubungannya deh sama musik. Gua tuh nggak ada hubungannya. Langit dan bumi. Tapi mereka mungkin ya tahu gue juga gitu ya. Paling nggak adalah di komunitas gue dikenal gitu ya. Betul. Gue sebenarnya nggak suka ngomong komunitas karena lingkupnya terlalu kecil. Betul. Ya kan? Kadang-kadang kan penggemar gue kan bukan berarti penggemar gitar doang. Gitu. Banyak juga ibu-ibu yang suka gitu kan. Iya. Ya udahlah. Dan banyak orang bilang, oh gimana sih untuk meyakinkan millennials? Gue sebenarnya nggak peduli, gue bikin musik itu buat penggemar gue gitu. Begitu ada orang yang suka yang bukan penggemar gue dan dia suka, ya
Musik gue fine aja sih. Musik gue enak udah gitu aja. Yang baru ini liriknya apa? Inggris atau Indonesia? Indonesia dan bahasa Inggris juga. Oke. Ya waktu bikin musik tuh gue ngerasa pas gue bikin riffnya gue ngerasa ini pakai bahasa Indonesia enak nih, ya udah gitu. Ketika dapat gue ngebayangnya dapat sepenggal lirik bahasa Inggris ya gue kembangin terus aja ya, gitu. iya. Mikir, Inggris aja lah. Di Indonesiain malah jadi lucu. Natural gitu. sekali ya. Natural aja sih Iya. sebenarnya. Orang kan bilang Spontan. musik blues nggak cocok bahasa Indonesia. Nggak juga, kita orang Indonesia, masa susah sih. Musisi Indonesia blues yang lo suka? Yang untuk yang muncul, gue maksudnya mungkin banyak yang beredar di cafe circuit gitu istilahnya. Cuma yang untuk apa namanya, yang membuat sesuatu gitu, membuat lagu, karya gitu, nggak banyak gitu. Ya sekarang tuh ada kayak Eginda Bestari gitu, anak Bandung, terus ada Kongko, Electric Cadillac. Terus sekarang yang muda gitu, ada Arya Novanda, terus ada Sultan. Terus yang dia dulu gitu yang ya ada Rama Satria juga gitu. Iya, Rama. Ya mereka cukup intens gitu. Ya baru gue lihat cuma segitu doang. Belum ada maksudnya belum masif ya? belum masif gitu lah. Beda sama musik metal. Iya betul. Metal lebih reggae gitu ya. Iya masif ya. Tapi dengan kata lain patut disyukuri bro. Maksudnya lu dengan spirit lu, dengan proses lu bisa apa namanya kesadaran kayak ada batu karang lu pecahin gitu loh. Sampai media melek gitu loh. Bukan itu, gue menebas hutan. Menebas hutan. Menebas hutan dan menembus langit. Gawat. Dan lu nyangka nggak bro? Gue sih hasil kerja keras gue yang menurut orang ngapain sih lu gitu. Gue ngerasa gue pasti bisa gitu loh. Nah, ini asik untuk maksudnya tuh menyentil industri yang menurut gue susah gitu loh untuk musik kayak gini. Gitu. Cuma kan musik is music gitu. Jadi musik itu kan cuma musik enak mah nggak enak udah gitu doang sih. Betul. Walaupun warna enak, musiknya, ya lu masih suka denger musik klasik rock nggak? Ya kan? Ya kalau anak milenial sih masih suka dengerin Coldplay nggak? Iya. Coldplay udah klasik men sekarang, ya kan? Nah, ya udah kayak gitu. Iya. Dan itu musik Stairway to Heaven masih didengerin orang sampai sekarang gitu. Padahal lagunya membosankan, panjang 9 menit. Panjang banget, boring. Iya kan? Tapi masih ada gitu. Urusannya enak atau tidak? Iya, musik enak aja, apapun musiknya gitu. Gitu. Kita ke tanya cepat, jawab cepat. Nah, ini nggak boleh sensitif nih. Nggak boleh sensi nih. Joe Satriani atau Stevie Ray? Joe Satriani. Kenapa? Lebih jam, musiknya lebih jam. Lebih jams. Lebih jamming ya? Iya, lebih jamming. Ya. Paul Gilbert atau Nuno Bettencourt? Nuno. Gary Moore atau sorry salah. Gue ulang. Jimi Hendrix atau Stevie Ray Vaughan? Jimi Hendrix. Walaupun itu sebenarnya bukan pertanyaan nih kalau menurut gue. Gue suka dua gitaris itu ya intensitasnya sama gitu. Karena gue mentributkan mereka itu ya gue suka Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, man. Gue bilang ya mereka ya karena gue pakai Strat, ya mereka tuh dewanya Strat lah. Yang mungkin gue Jimi Hendrix memilih itu gue nggak bakalan bisa sih sebenarnya. Tapi ya oke lah karena Stevie Ray
influence terbesarnya juga Jimi Hendrix, ya gue milih Jimi Hendrix. Ngopi dulu sambil mikir nih. Aduh dulu. Itu bahaya tuh. Pertanyaannya sering muncul menurut gue. Wah, ini stupid question. Karena sama Karena gue suka bikin tribute Hendrix, tribute Stevie Ray Vaughan, nggak bisa gue jawab. Bahaya itu. bahaya. Rakap dulu, bro. Ya kan? Biar seru nih. Boleh komen di bawah, titip pertanyaan buat episode next. Nggak apa-apa, kita sama-sama ditanya cepat, jawab cepat. Kalau gitaris lokal nih, gitaris Indonesia maksud gua. Sorry. Iya, jangan bilang lokal. Nggak boleh. Gitaris Indonesia. Indonesia yang kita banggakan tentunya. Dewa Bujana atau Baron? Gue lebih suka Baron. Baron. Iya. Kenapa? Alasannya, Alasannya. Baron ada bluesnya udah. Oh. Blues man. Biarpun mainnya Baron tuh seada-adanya Baron udah. Iya. Nggak dibuat-buat. Halo Baron. Iya. Terus vokalis. Ari Lasso atau Once? Once. Kenapa? Ya, menurut gua vokalis rock yang bisa, nggak tahu, di kuping gue yang bener gitu ya, secara teknik, dan ya memang gue suka jenis vokal seperti itu. Terus gue pernah kerjasama juga bikin musik di album Once. Once itu tipikal musisi yang jamming juga gitu. Ketika bikinin riff dong, gue main riff beberapa part, dia udah bisa nyanyi gitu lah. Dan nyanyiannya itu bukan seperti nyanyian lagu-lagu pop Indonesia kebanyakan gitu kan. Gue dengerin, ini kayak apa, gaya nyanyi western style gitu. Ada bluesnya gitu. Ada blues. Jadi udah bisa langsung jadi, tinggal kita masukin lirik. Jadi gue kerjasama sama dia cukup menyenangkan gitu, karena bisa langsung jadi musik aja. Dia main piano, gue punya kayak gini nih. Piano. Dia nyanyi, bla bla bla. Dan itu bisa jadi gitu. Terus ya memang vokalnya juga gue suka, jenis vokal sengal-sengal gitu. Ya, unik ya. Iya. Keren, tekniknya juga bagus. Om Dokat atau Hedi Powerslave? Dokat. Iya. Kenapa? Dodi Katam sih, ya orangnya menyenangkan sih, satu ya. Itu ya, lucu. Gue tahu dia lama gitu loh. Yang satu, dia seorang guru vokal juga. Gue suka mencuri-curi ilmu juga. Suka nanya-nanya, ini cara nyanyi kayak gini. Nyanyi juga? Iya, karena gue penyanyi juga. Dot, nyanyi kayak gini gimana ya, Dot? Awalnya begini. Terus dia orangnya juga jamming juga seperti Once gitu. Mainin riff, gitar. Gue punya nih beberapa part gitar sebenarnya. Coba lah. Udah dia bisa langsung mainkan gitu, bisa nyanyiin gitu. Gue suka sih kayak gitu. Jadi terus orangnya nggak misterius gitu, santai aja gitu. Dia temennya banyak, senang sih. Terbuka ya. Siapapun yang mau datang. Orangnya update. Gue kemarin udah janjian juga sih lewat chat. Tinggal gue kesana aja bengkel vokalnya. Yes. Menarik banget hari ini karena nah inilah sosok yang dari Indonesia yang bisa menebas hutan tadi, bisa mengawang ke langit, ya kan? Ternyata itu butuh proses yang lama ya, butuh kerja keras. Ya, itulah blues. Itulah blues. Filosofinya blues itu ya? Ya, kalau gua orang yang blues apa sih?
Ya tadi gue udah sempat bilang sih, merayap tapi pasti. Merayap tapi pasti. Iya kan? Merayap. Lu bisa mempraktekkan dalam segala lini kehidupan gitu. Oke, kita bicara musik ya. Musik blues tuh kan nggak ngebut-ngebut amat gitu. Iya. Musik blues tuh yang perlahan gitu kan. Permainannya juga perlahan. Tapi pasti sampai ke kodanya gitu. Bagian interlude-nya tuh pasti gitu. Untuk di kehidupan ya, gue ngerasa mungkin blues berawal dari orang-orang susah gitu. Ya. Lu harus sabar, gitu. Sabar ya, sebagai musisi gue bawa musik kayak gini ya. Lu belum tentu bisa langsung meledak gitu lah. Lu harus penuh dengan kerja keras, pengorbanan segala macam gitu. Semuanya nggak bisa instan. Terus ya kalau di dunia otomotif orang selalu menganggap musik mobil-mobil tua itu yang nggak bisa ngebut itu ngeblues banget sih mobil. Ngeblues banget. Ya kan melambat kan. Iya. Jadi ya blues, menurut blues ya musik blues ya perlahan tapi pasti, berdoa dan bersyukur sampai tujuan. Kalau dikaitin sama kopi ada pahit manisnya. Nah tinggal manisnya nih. Apa nih? Kalau menurut gua kopi pahit ya, gue sebenarnya nggak begitu menggemari yang Manis. kopi manis gitu. Ya hanya orang yang bisa, yang pernah merasakan pahitnya hidup bisa menikmati kopi pahit. Iya. Itu filosofi kehidupan tuh. Iya. Dan hari ini kita dengar nih dari beliau nih. Kopi pahit. Tapi pasti ada manisnya, bro. Walaupun secara artinya kita kan juga nggak apa namanya, kita nggak menutup, karena kan kehidupan ini kan nggak pasti kan, kita nggak tahu hari esok apa. Ya itu. Tentang manisnya kan masalah feedback aja kan. Manisnya hidup itu kita bersyukur. Sekarang kita masih bisa bernafas, bisa makan enak, ya itu. Keren banget. Simpel banget deh. Pantesan dia. Nggak, gini. Ini gue komentar aja nih tentang beliau nih, mumpung di depan gue nih. Doi ini gue pernah juga ngejam secara nggak sengaja ya, ketemu di adalah salah satu tempat ngejam. Gue ngeliat dia di TV, ya. Terus gue ngeliat di panggung-panggung kecil, panggung gede, dia begitu aja. Tulusnya segitu besarnya spiritnya gitu loh, tulus gitu. Kalau ini musisi gitu, apa namanya, musisi as a band atau dia nyanyi sendiri dengan kolaborasi sama siapa, tetap dia sekeren itu gitu loh, tulus banget nih. Ya gue nggak mau jadi orang lain sih, gue mau jadi diri gue sendiri. Keren, tuh inspiratif Dan banget. itu juga kita harus menampilkan yang terbaik lah dimanapun, dengan siapapun kita main. Gitu lah. Iya. Gitu aja. Sesimpel itu ternyata. Next, siapa tahu gue bisa culik-culik beliau project apa kayak gitu kan. Ya, boleh tuh. Iya. Ya kan, mudah-mudahan ada project yang ada ininya juga, ada apa namanya, ada penopangnya juga, minimal ada uangnya juga, bro. Biar enak nih jalannya. Ya kan, kita akan ketemu di episode selanjutnya, di cerita selanjutnya. Gugun Blues, thank you. Terima kasih. Secangkir kopi, Inspirasi, cerita imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. bebaskan Kopi teman cerita. Jangan lupa nyalakan loncengnya.